guys, welcome back to my channel di YouTube channelnya Kensi Kid Fighter. Nah, hari ini saya udah ada di rumahnya Priyan kayak gitu ya. Itu adalah salah satu anak Kensi yang udah lama kayak gitu. Ini paling terbaru gitu. Ini paling pertama kita mau ngadain podcast gitu. Untuk spesial hari ini adalah podcast untuk ngebahas tentang tim Kensi kayak gitu ya. Nah, untuk kalian yang masih penasaran gitu dengan tim Kensi gitu, langsung saja saya mau panggil nih Priyan kayak gitu ya. Kita panggil dulu nih, Priyan. Ya, Priyan. Kopi. Gimana kabarnya Bang Priyan? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum fighter layangan. Salam satu langit dari Priyan dari anggota grup Kensi. Bang Priyan nih, saya mau nanya gitu. Saya mewakili dari semua juga kayak gitu ya. Mau nanya nih, sejarahnya terbentuknya grup Kensi itu dari mana sih kayak gitu? Waktu itu grup Kensi itu belum ada ya. Semuanya masih single fighter. Termasuk saya juga. Oh gitu ya. Dan waktu itu rame di Citarip sekitar bulan Agustus 2019. Tadi situ udah rame sekitar 1 bulan. Terbentuklah grup Kensi di bulan September kalau nggak salah. Jadi terbentuknya Kensi itu kurang lebih di bulan September ya? Gitu? September 2019 mulai terbentuknya gitu. Oh gitu. Nah guys, jadi untuk yang poin pertama gitu ya, Kensi itu terbentuknya di bulan September itu di 2019. Berarti untuk sekarang kalau lihat bulan sekarang gitu ya, berarti kurang lebih udah 1 tahun lebih tim Kensi itu terbentuk kayak gitu. Bang Priyan, sebelum Bang Priyan masuk tim Kensi, Bang Priyan tuh main sama siapa sih kayak gitu? Kalau saya sendiri menjadi single fighter waktu itu. Single fighter jadi sendiri gitu? Sendiri, saya paling ajak teman saya kemana, kadang saya suka nempel di Dago waktu itu di CGD, main bomber sama Kida, sama Mang Kiwi, cuman kesini Citarip rame, saya pengen ikut andil di Citarip gitu. Oh gitu. Kalau Bang Priyan awal mulanya masuk tim Kensi itu gimana? Waktu itu ada teman saya Aji sama Mang Jajang Keju. Mang Jajang, oh ya tahu ya. Dia waktu itu ngajak ke saya, ayo sana ikut aja main di lapak Kensi waktu itu. Oke lah, saya ikut cobain di sana dan ternyata ya cukup klop juga di sana. Oh gitu ya. Jadi Bang Priyan itu nggak dari nol gitu. Jadi maksudnya teh bisa jadi disebut dari nol juga sih ya. Soalnya kan pas begitu Kensi muncul, Bang Priyan langsung masuk kayak gitu ya. Gitu. Itu orang yang pertama ngebuat Kensi itu siapa sih? Kalau nggak salah itu ada 4 orang ya, Aji, terus Mardian, Askur, sama Ajin. Oh sama Ajit kayak gitu. Untuk lapaknya sendiri itu yang di sebelah kanan itu siapa yang pertama kali dapat gitu tempatnya di situ kayak gitu? Waktu itu ya Aji juga. Aji juga Aji ya. juga waktu itu yang ngajak, udah main di sini aja, ramein lapak ini. Oke lah. Gitu. Saya ikut gabung waktu itu. Nah ini yang jadi pertanyaan nih buat kalian kan pasti pada penasaran nih ya untuk tim Kensi ini kayak gitu ya. Nih tim Kensi ini kenapa sih anak-anak Kensi itu bisa bikin grup namanya tim Kensi gitu? Nah, soalnya kan ini aneh gitu ternyata Kensi gitu. Jadi apa sih artinya lah kayak gitu? Ini pertanyaan unik ini bos. Iya kayak gitu. Yang lain dia pengen tahu ya kayak gitu. Jadi nama Kensi itu sebenarnya di luar kepala. Oh gitu. Jadi karena nama lapaknya itu kan ada lapak kosong sekitar beberapa meter lah, cukup luas lah lumayan. Nah persis di depan lapangnya itu ada bidan. Oh gitu ya. Jadi namanya itu bidan Sri Mulyani Kensi. Oh, jadi sangat bagus sekali gitu ya. Jadi nggak ada arti dari layang-layang gitu. Jadi karena di lapaknya sendiri itu ada bidan, jadi udah aja bikin tim Kensi kayak gitu ya. Mantap ya kayak gitu. Itu nama yang unik. Nama unik ya gitu. Nah, oke. Jadi gitu semua guys. Tim Kensi itu jadi pertama dibuat itu ya kenapa gitu namanya tim Kensi gitu, karena di lapaknya tim Kensi main itu tuh ada bidan, nama bidannya tuh bidan Sri Mulyati Kensi kayak gitu ya. Nah jadi Kensi
udah aja ngebuat namanya tim Kenshi kayak gitu nih. Sekarang mau nanya lagi nih Bang Prian, tim Kenshi itu udah berapa lama sih? Maksudnya bukan berapa lama ya, jadi udah sejauh mana sih main? Kan udah hampir setahun nih, udah lama nih. Paling lama main layang-layang gitu sampai ke kota mana sih kayak gitu? Grup Kenshi itu dibilang grup baru lah ya. Oh, Tapi syukur alhamdulillahnya ya itu. Jadi udah mulai sedikit-sedikit muncul, lalu banyak-banyak undangan. Waktu itu ada undangan silaturahmi akbar main bomber di Kiara Payung. Itu pertandingan paling luar biasa, mantap. nah saya juga itu lihat, saya juga sempat kesana sih. Ya. Jadi tapi saya cuma ngeliat doang waktu itu kayak gitu. Emang cukup ramai ya itu, sampai beberapa lapak gitu di situ tuh. Di situ waktu itu ada sekitar 10 lapak. Wah, Semua pemain bomber se-Bandung Raya main di situ semua. keren ya, Mantap keren. pokoknya. Oh gitu ya. Jadi waktu itu tuh saya lihat ramai gitu ya di media sosial, makanya saya tahu juga. Saya tuh iseng-iseng tuh lihat Instagram ya, Instagramnya Kenshi Kid Fighter gitu ya. Ada fotonya kayak gitu. Nah, buat kalian nih ya yang mau tahu foto Kenshi saat main di Kiara Payung nih, saya tampilin di atas ya kayak gitu. Ini waktu Kenshi main di Kiara Payung kayak gitu. Nah, next Bang Prian, selain di Kiara Payung nih, ada lagi nggak permainan yang sangat jauh gitu selain di situ? Paling di Cijamil, di KBB Cijamil waktu itu. HBB Bandung Barat. Bandung Barat, di Oh, situ gitu. dekat kantor bupati. Ada di situ enak, lapaknya lumayan enak di belakang gedung yang baru dibangun kalau nggak Oh, salah. kayak gitu ya. Mhm. Itu tuh main di sana sama tim apa tuh? Waktu itu ngelawan grup dari itu waktu sama Citarip juga. Oh, Cuman sama beda- Citarip juga. Waktu Jadi itu lawan grup Halodopung. main sama tim daerah juga Iya, gitu. cuman lapaknya di Cijamil. Kenapa gak main di Citarim Nah, gitu? itu dia itu kekonyolan. Itu Gitu. kekonyolan yang hakiki menurut saya. Padahal itu masih satu daerah juga kan. Saudara, Kita ya. sering main di sana di Citarip, tapi ya mungkin takdir yang menentukan. Oh, gitu Kita ya. harus bermain di sana, tapi tidak apa-apa Oh, gitu. karena di atas lawan, di bawah kau. Oh gitu ya. Jadi yang penting mah kita karena mungkin bosen main di daerah gitu ya. Itu, cari suasana baru lah. No, pada gitu. ngeceng. Oke. Mau nanya lagi nih Bang Prian. Untuk anggotanya sendiri cukup banyak ya kalau dilihat yang sih kali ini. Itu tuh ada berapa orang sih? Kalau di grup itu ada 23 orang. 23 orang. Hmm. Oh, kayak gitu ya. Ada anggota pasif sama anggota aktif. Oh, maksudnya pasif sama aktif tuh gimana? Nah, yang pasif bisa disebut pemain musiman. Musiman. Mm-mm. Oh, mungkin kayak kalau misalkan lagi musim main, Nah, yang lagi enggak gitu. mm. Berapa orang sih kira-kira yang pasif atau yang aktif gitu? Ya, yang aktif kisaran 15, yang pasif sedikit sih paling 5 orangan. Oh, kayak gitu. Jadi untuk kebanyakan masih yang aktif kayak gitu Ya, ya. masih banyak yang aktif. Untuk main layang-layangnya saya lihat juga Kenshi itu ada dua ya, misalnya maksudnya dua tuh ada yang main tanggung sama yang main bomber. Kalau misalkan disebutin mah 150 cm sama 110 cm gitu ya. Itu tim Kenshi itu apa semua misalkan lagi main 110 semua bareng-bareng, 150 semua bareng-bareng kayak gitu, atau misalkan ada yang sebelah main tanggung, yang sebelah main bomber atau gimana gitu. Nah, ini unik juga ini. Gitu Jadi ya? di grup kita itu ya, di pemain tanggungnya ada, bombernya juga ada. Cuman ketika waktu acara bomber, semua ikut bomber. Ketika acara tanggung, semua ikut bermain tanggung. Jadi saling melengkapi lah. Paling melengkapi ya kayak gitu ya. Tapi saya mau nanya sedikit nih Bang Prian. Kalau Bang Prian sendiri ini lebih menyukai main tanggung atau main bomber atau enggak? Jangan tanya Bang Prian lah. Saya tanyanya tim Kenshi lah gitu. Oh, Lebih iya. menyukai tim main tanggung atau main bomber? Kalau menurut saya dari segi absensi ketika kehadiran bermain, dilihat lebih hadir yang banyak itu ketika bermain tanggung. Main tanggung. Ya, itu hampir Oh, 20 orang hadir semua. Hadir semua ya. Wah, seru ya kayaknya ini. Kalau dari bermain bomber yang hadir paling sekitar 12 sampai paling banyak 15 orang kalau di main iya. bomber. Nah guys, jadi gitu anak-anak Kenshi katanya untuk main tanggung atau bomber kebanyakan sih main tanggung kayaknya, soalnya kalau tanggung itu hampir semua menyukai juga. Bang Prian, ini saya mau nanya lagi nih,
untuk karakter permainannya sendiri, kita kan pasti punya karakter berbeda gitu ya, Ya, setiap ya. permainan kayak gitu. Ya. Dari tim Kenshi itu yang karakternya berbeda permainan sama yang lain siapa sih kayak gitu? Ya, dari grup Kenshi itu sangat menarik menurut saya, komplit. Komplit. Jadi Watak. gimana coba? Watak karakter permainannya itu berbeda-beda semua, tidak semuanya sama. Dan yang paling menonjol di grup Kenshi itu si Kirman. Si Kirman Goje. Kenapa dia gitu? Dia permainannya jago lah, permainan gibrik brutal namanya. Maksudnya, jadi gibrik brutal itu gimana itu tuh? Jadi ketika bermain bomber, orang lain bermain klasik atau gimana gibrik ulur, dia bermain gaya akur, diwing. Kalau kata apa sih namanya tuh, kalau kata orang Sunda mah main diwing. Nah, itu dia. Oh gitu ya? Dia main gibrik gitu. Terus terang dia jago banget. Jadi maksudnya tuh begitu dia si benang dekat tuh dia langsung diangkat. Itu dia. Itu permainan paling mahiwal. Tapi itu menarik. Saya sangat suka. Selain Kirman itu ada Paling si Kevin Kemet. Kevin Kemet. Kevin Kemet juga hampir sama. Dia Oh, juga. sering main brutal. Terus kalau yang untuk yang lainnya gimana Bang Plan? Yang lainnya termasuk Aji atau saya atau Mardian Keju mengikuti alur. Jadi si alur lawannya tuh kayak gimana? Dia ngajak klasik, oke. Klasikan, gibrik ulur gitu ya Dulu, nyata. kalau di bomber, Mm-mm. saya nggak bisa kalau main giwing itu. Terus terang saya nggak bisa. Ya itu harus yang proporsional Itu mungkin ya. harus murni karakternya yang brutal. Itu khusus ada di Kirman. Ada di Kirman ya. Jadi Kirman itu spesialis kalau ada lawannya yang ngarah hulu, ya kalau kata bahasa Sunda mah ngarah hulu, kalau Indonesia mah langsung sama dia dilawan. ngarah kepala. Oke, kita parabin aja. Mas, lawan itu suka ngarah hulu. Nah, kalau Kirman dihabisin. Oke. Jadi gitu ya, menarik sekali ya nih buat kalian gitu ya, kalau misalkan mau lawan Kenshi gitu ya, lawan tim Kenshi jangan sampai ngalah dulu, nanti Bang Kirman yang turun kayak gitu katanya. Nah, mau nanya lagi nih Bang Prian. Kalau misalkan yang paling terkesan nih ya selama sampai saat ini aja ya kayak gitu. Main di mana sih yang paling terkesan tuh seru gitu sampai kita tuh tertawa lah kayak gitu. Paling berkesan waktu main bomber. Bomber dulu ya, kita bicara Nomor dulu aja. Kalau bomber waktu itu ada pertama pembukaan lagi lapak uak Balendak. Oh ya. Setelah vakum beberapa tahun, teman saya di sana Memet ngajak yang ngundang grup Kenshi untuk bermain di sana. Waktu itu lawannya itu Balebat sama Balebat gabungan Balebat sama KBF kalau nggak salah. Dari grup Dago waktu itu. Jadi itu tuh maksudnya terkesannya di mana gitu maksudnya? Itu pertama cuacanya, wah mantap banget. Oh iya. Cuaca kemarau Ya. panas, tapi anginnya luar biasa, angin bapana, wah Jadi besar gitu besar gitu. banget. Atau banyak yang putus tiba-tiba. Ya, banyak yang tapakan kalau kata Sunda nama. Oh, gitu. Karena belum diaduk ya, kalah duluan gitu kan banyak. Gitu ya. Jadi paling terkesan banget gitu. Ya, itu Untuk paling terkesan. permainannya seru juga kayak gitu. Itu seru juga, permainan sangat mantap. Waktu itu maskot Kenshi ya, Kirman Goje, wah dia ngalahin banyak, Oh gitu. mantap dia. Musuh-musuhnya sampai geleng-geleng kepala. Oh gitu ya. Kirman Gojek. Iya. Waktu itu orang lain bermain klasik, di saat angin besar, angin bapaknya orang lain main klasik, dia tetap dengan karakternya. Nah, guys, buat kalian yang penasaran sama Kirman Gojek, saya mau tampilin nih fotonya di atas ya. Nah, ini nih orangnya nih. Ini Kirman Gojek, dia mainnya selalu keras katanya kayak gitu. Nah, gitu. Mau nanya lagi Bang Prian. Di Kenshi itu ada pengrajinnya sih? Enggak sih gitu. Wah, di Kenshi itu kalau soal pengrajin jangan ditanya. Oh, Banyak pengrajinnya, hampir semuanya bisa bikin layangan. Oh, Hampir jadi semuanya. untuk layang-layang sendiri Kenshi semua pada bikin gitu. Ya Kenshi itu pemain-pemainnya dibilang pemain PAUD lah ya. Bukan Maksudnya pemain PAUD-nya dalam artian masih pada kecil, masih Iya, pada remaja. tapi mau belajar untuk bikin. Oh, gitu. Tapi segitu cukup lah untuk dipakai. Siapa aja sih yang suka bikin kayak gitu? Soalnya yang lain juga pasti pada penasaran kayak gitu. Kalau pengrajin yang sambil bisnis itu ada Mang Jajang Keju, Oh, Mang gitu. Mardian, Hmm. dia pengrajin tapi sambil masuk layangan juga ke anak-anak. Oh, gitu. Kalau yang murni pengrajin untuk diaduin dia sendiri, ada beberapa orang yaitu Aji, Kevin, Jamal,
lalu dia Oh, hampir semua berarti hampir ya? semua bisa, termasuk saya juga bisa. gitu ya. Tapi saya untuk pakaian saya sendiri gitu. Jadi itu untuk pengrajin layang-layang. Kalau untuk pengrajin gelasannya ada juga. Nah, kalau Soalnya kan pengrajin- untuk gelasan untuk layangan bomber kan gelasannya gelasan benang kayak gitu Ya, ya. Jadi kan tuh harganya juga kalau beli misalkan lumayan ya, Ya. cukup harganya kayak gitu ya. Siapa sih pengrajin gelasannya kayak gitu? Ya baru-baru ini ada teman kita yang Mardian. Oh, Dia gitu. belajar untuk bikin gelasan benang, ikat sendiri, ngegelas sendiri, dan cukup berhasil. Hasilnya lumayan kayak gitu. Lumayan, dia sudah bisa bikin gelasan dan mudah-mudahan bisa panjang dan bisa kepake sama semuanya. Semoga aja gelasan itu kepake sama anak-anak ya. Nah, ya, ya dengan gelasan boa yang harganya begitu mahal ya. Mudah-mudahan kalau teman kita Mardian kualitas gelasannya mantap, kepake sama anak-anak. Ya, kita nggak usah jauh-jauh beli keluar lah. Kita budayakan untuk membantu. Ya sih, yang saya lihat juga untuk anak-anak NJ kan kebanyakan kita anak-anak sekolah, Ya. terus masih kuliah juga, Kuliah, gitu ya. ya. Untuk yang kerjanya juga masih minim lah kayak gitu. Jadi yang, untuk hal- yang pengangguran juga ada. Kulitnya juga dikasih enak ya. Ya semoga aja lah Mang Mardian dia bikin gelasannya kepake, jadi anak-anak yang situ nggak usah beli keluar. Nah, gitu ya. bener. Jadi sekalian kita itu sesama grup, selain bermain layangan, kita juga harus membudayakan, membantu ekonomi teman kita sendiri. Nah guys, ini masukannya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi diusahakan gitu untuk setiap tim kita mempunyai pengrajin masing-masing kayak gitu ya, di dalam tim kayak gitu. Jadi di dalam tim itu bisa membantu tim sendiri gitu. Misalkan ada satu orang di dalam tim bisa membuat gelasan, dia jadi bisa jual ke anak-anak yang setimnya dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Soalnya kan yang kalian tahu juga untuk harga gelasan benang itu harganya di atas 100.000 kayak gitu. Jadi lumayan cukup mahal kayak gitu ya untuk anak-anak kelas remaja. Nah Bang Prian, saya mau nanya lagi nih, tadi saya dengar ada Jajang Keju. Kalau dia itu membuat gelasan juga atau gimana? Kalau Mang Jajang Keju itu pengrajin layangan murni dia. Dia usahanya dari sekarang bikin layangan, di onlinein atau dipasok juga ke anak-anak bisa. Layang-layang ukuran berapa tuh biasanya ada Jang? Dari ukuran kecil ukuran 60 cm, semeter 10 sampai bomber semeter setengah, semeter 60 juga dia produksi. Oh, nah gitu ya. Jadi produksi layang-layang yang sering kita pakai ya gitu. Ya, jadi selain anak-anak lain juga bisa bikin layangan, kadang anak-anak di Kensi juga suka membeli layangan di Mang Jajang atau di Mang Mardian karena dia pengrajin di Kensi gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi Jajang itu cuma produksi layang-layang doang. Ya. Nah, Bang Prian, saya mau nanya lagi nih. Suka dukanya main layang-layang ada nggak sih kayak gitu? Wah, banyak banget. Kita Banyak ambil dulu sukanya dulu dah. Wah, Sukanya dulu kita bicarain. Yang pertama sukanya itu pertama ya, positif bangetnya itu kita bermain layang-layang, apalagi keluar ya. Pertama kita jadi nama saudara, nama teman. Kita jadi di mana-mana kan dengan bermain layangan Ya, keluar. betul. Nah, gitu. Terus hiburan di saat kita udah mumet, banyak kerjaan, minggu, weekend, Ya. ya kita isi hiburan yang murah lah bermain layang-layang. Itu kan lumayan lah menghibur. Menghibur ya, menghilangkan stres juga. Ah, itu dia. Apalagi nih sukanya nih? Sukanya banyak ketawa-ketawa. Terus kalau kata Sundanya mah gogorokan. Gogorokan. Gogorokan di Cileungan. Nah, itu. Dan yang paling suka itu ketika bermain di lapak banteng sama Mang Kiwi. Daerah mana itu tuh? Itu Cimahi Cawi Tali. Sukanya Wah, gimana? itu luar biasa. Itu saya guru saya itu Mang Kiwi. Oh gitu. Sama dulu Bang. Jadi, halo Bos Kiwi. Mudah-mudahan nonton ya Mang. Jadi gimana ya? Patut dicontoh lah. Grupan dari grup Mang Kiwi. Coba jelaskan patut dicontohnya tuh kayak gimana nih? Jadi waktu itu kita pertama pengen ngadu tanggung keluar.
Oh, berarti layang-layang 110. Ya, waktu itu kita pengen keluar. Pertama banget Kensi main keluar. Waktu bulan berapa ya saya lupa lagi. Langsung ke lapak banteng. Orang lain, grup lain kebanyakan takut main ke sana. Oh gitu ya? Iya. Soalnya gimana? Karena takutnya karena gini. Kenapa itu? Ya karena mungkin permainannya ya. Oh, Nggak tahu gitu. pemainnya sehu-sehu semua. Oh. Kebanyakan yang bilang gitu, katanya maneh naon datang ke kandang singa. Gitu ya? Tapi niat kita untuk hiburan. Oh, Kita ya. mau kalah mau menang, yang penting lepung. Lepung. Ya kalau kita kalah terbangin lagi, nggak usah diambil pusing. Oh, gitu. Kita kan niat hiburan. Iya betul. Lalu kita dijamu dengan liwet setamruan. Liwet. Wah itu liwet setamruan. Anak-anak Kensi waktu itu hampir 20 orang lebih. Terus liwetnya itu masih nambruk. Banyak banget. Serunya kalau misalkan Iya. kayaknya Kita itu Sambil liwet habis bermain layangan capek. Ya Hmm. udah oh, pemanasan. jadi liwetnya itu sudah. Sesudah bermain. Oh, gitu. Waktu itu di lapangan juga gorowok. Jadi hiburan benar, nggak diambil pusing waktu itu. Permainan mantap. Jadi pesek kayaknya saya tanya. Ya kita udah capek main, kepanasan, leles lah, cangkel. Begitu mau pulang, makan liwet bareng-bareng. Oh, iya. Wah itu luar biasa mantap. Mantap deh kayaknya itu Mantap. ngeliwat asli. Atur nuhun bos Kiwi sebel. Ada lagi nih enggak? Terus apa lagi ya? Masih banyak sih ya kalau disebutin mah. Oh gitu. Dari bisnis juga. Bisnis kita itu jadi dari layang-layang kan, dari kenal sama orang mana kita jadi punya channel. Oh gitu. Nah, Channel buat jualan. nah begitu. Jadi sambil bermain kita layangan hiburan, tapi sambil berbisnis juga. Nah itu dia silaturahmi dari layangan itu. Itu dia sukanya. Ada lagi selain itu? Ada, cuman saya nggak bisa sebutin. Banyak banget soalnya. Coba sebutin aja tuh. Kayak satu lagi aja. Satu lagi apa ya? Sukanya lah ini. Sukanya. Heeh. Ya sukanya mau pulangnya dari awal kan. Hadiah itu. Hadiah, kan? Nah, itulah skalanya kayak gitu. Mau nanya nih. Dukanya nih kayak gitu. Dukanya juga banyak banget. Awal nih sebutin dong, Rian. Ya dari bermain layang-layang itu kan pertama ya kita kan niat hiburan ya, bukan adu gengsi. Iya betul. Ngapain lah adu gengsi dari layangan kan nggak fair lah. Kita kan layangan. Jangan itu sampai karena lain-lain kita ribut kayak gitu. Nah, gitu nggak boleh, itu nggak Tapi baik lah. pernah ada kejadian nggak kayak gitu? Ada sih. Oh ada pernah kejadian. Tapi jangan disebutin lah ya. Ya nggak usah lah, itu mah yang lalu biarlah berlalu. Apa coba yang selain itu dukanya ada lagi? Dukanya waktu itu Kensi itu banjir dengan hujatan. Hujatan? Ya. Maksudnya hujatan gimana? Ya dari segi Dan maksudnya enggak hujatan dari tim lain apa dari masyarakat atau kayak gimana? dari tim lain. Dari Hujatannya gimana ini? ya waktu itu kita dibilang tim apa? Bangke, menggunakan layangan bangke. Maksudnya gimana Jadi, layangan bangke itu? Bangke itu layangan bekas waktu itu. Jadi layangan yang udah pernah dipainin gitu, mau pernah terbang, putus dipainin lagi sama kita. Iya, Oh. Jadi itu waktu itu kita banjir hujatan, katanya Kensi pakai layangan bangke dan sebagainya. Cuman saya menganjurkan kepada anak supaya tidak diambil pusing, Jadi- supaya tidak nggak usah baperan lah dengan Jadi omongan yang ada di mana-mana tuh, diemin aja lah kayak ya gitu. udah, antepkeun lah. Yang penting kita niatkan untuk hiburan kan. Yang penting kita manjang terus, bukan Betul. pemain musiman, bukan tim musiman. Betul. Walaupun ya terkadang kita memakai bangke, padahal kita juga ada pengrajin semua. Tapi Cuman bangke itu selangan lah. Di saat kita stop habis, ya kita apalagi pakai aja yang ada. dan sebenarnya mau bangke sama baru juga sama-sama aja terbang Ya, gitu. sama-sama terbang. Jadi kalau saya bilang ke anak-anak jangan jadi pikers cengeng. Oh gitu ya. Jadi selama itu masih satu ukuran, misalkan kita bermain bomber nih. Ya. Bomber kan ukurannya 1,5 meter ke Ya. atas. Tapi lehernya bangke, tapi satu ukuran. Ya udah lawan aja. Yang penting kita olahraga. Oh hiburan. gitu. Jadi yang penting kita bisa ngadu lah Ya, ibaratnya. tapi ada batasnya juga. Oh. Kita itu harus menghargai pengrajin. Jadi gimana tuh? Jadi begini, misalkan kita bermain di, contoh ambillah kita bermain di Cimahi misalkan. Iya. Bermain bomber di sana. Nah, kita punya bangke nih, tahu nih ini bangke Cimahi dari pengrajin si A. Oh gitu. Nah, si A itu menjadi lawan kita di Cimahi. Nah, kita harus menghargai, ya udah kita Oh, jadi pakai. intinya mah
kita tuh pakai layang-layang yang ada orangnya gitu. Orang tersebut hadir di lapak. Oh gitu. Nah, kita bisa menghargai. Jangan dipakai layangan itu. Kita pakai dari yang mana? Jadi daerah mana? Nah, begitu. Supaya mungkin tapi kan kalau menurut saya nih ya harusnya si orang yang pengrajin itu diterbangin layang-layangnya sama orang lain, harusnya dia bahagia lah gitu. Ya. Soalnya kan layang-layang buatan dia itu kepake sama orang lain gitu harusnya. Ya mungkin kan persepsi orang itu beda-beda. Kalau saya sependapat tadi sama Mang Didi, pendapatnya seperti itu. Kadang layangan buatan saya juga dipakai oleh orang lain bangkainya. Ya terus saya senang, berarti layangan saya kepake. Oh iya. Saya gitu mikirnya, pikiran betul. saya. Harusnya mah kayak gitu. Nah, tapi kan karena orang berbeda sifat, berbeda karakter, ya mungkin dia merasa layangan saya dibajak atau gimana lah. Ya karena beda-beda pemikiran, tapi ya kita maklumi aja lah. Jadi kita nggak bisa nyamainnya sifat kita Ya, sama orang lain lah betul, kayak gitu ya. betul, karena Jadi sifat kalau orang orang lain tidak suka layang-layang yang dipakai sama orang lain ya udahlah kita nggak usah maksain. Ya, yang penting dari anak-anak Kensi sendiri jangan jadi fighter cengeng lah. Kalau kita kalah, akui aja kekalahan. Gak usah pukul lutus lah kalau kata Sundanya, menggerutu lah. Ya. Lawannya gini, itu fighter cengeng. Itu Sebenarnya apa namanya ngadu lah bahasa Sundanya begitu ya. Mau kayak gimana juga sama-sama lah, sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Jadi di permainan layang itu sebenarnya nggak ada senior, nggak ada junior. Oh, gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi walaupun misalkan junior lawan senior, senior juga bisa kalah sama junior. Nah gitu. itu jadi ya kembali lagi ke hoki lah. Iya, Jadi teknik emang penting. penting sih. Gelasan juga penting, layangan juga penting, tapi yang di atas yang ngatur. Betul. Jadi kembali ke keberuntungannya Keberuntungannya, masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir lah kayak gitu ya. Ya. Karena ini udah lumayan cukup lama kayak gitu ya. Cara agar tetap solid nih di tim Kensi kayak gimana? Cara agar tetap solid dan kompak, menurut saya mempunyai masing-masing anggota dari Kensi harus mempunyai sifat memaklumi. Coba jelaskan Mang Prian, soalnya kita pengen tahu nih. Jadi begini ya, kan main layangan itu, ngadu layangan itu perlu modal. Ya. Kalau di saat salah satu anggota kita nggak punya modal lah misalnya, terus kita ngajak dia nggak bisa, ya kita harus bisa memaklumi, jangan memaksa dia. Terus ada kan dari anggota Kensi ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih bujang, ada yang masih sekolah. Nah di situ juga kita harus bisa memaklumi sesama anggota kita. Jadi nggak usah memaksakan gitu untuk ikut misalkan ke suatu acara, ke suatu misalkan kita mau rencana ngadu ke Jinawaya. Misalkan kamu nggak bisa ikut nih dengan alasan kerja nih. Tah, kita sebagai anggota harus memaklumi orang yang bekerja itu lebih penting. Jadi jangan mementingkan pekerjaannya gitu. Jangan sampai kita intinya jangan negatif thinking lah. Nah, gitu iya betul. Lalu yang paling penting juga nih dari yang namanya grup, nggak boleh ada orang yang kata-kata Sundanya kalau ngadu itu modal cik. Modal cik. Gimana itu? Nah, cik itu perbuatan yang hina kalau menurut saya. Jadi maksudnya ya gimana itu modal cik itu gimana? Jadi modal cik dia itu datang ke lapang ya. Contohnya mohon maaf, saya bukan menyinggung siapapun ya. Ini sebagai contoh aja, sharing kita ngobrol berdua gitu sama yang lain. Jadi modal cik itu ya udah nggak aneh lah buat para fighter, pasti udah nggak aneh. Kalau di grup Kensi alhamdulillah nggak ada lah. Nggak ada yang modal cik kayak nggak ada, semuanya alhamdulillah. Jadi modal cik itu gimana? Bang jelasin, maksudnya pengen tahu saya. Jadi dia datang ke lapang, ikut ngadu layangan, cuman dia nggak bawa apa-apa. Jadi cuman datang doang, tapi dia main. Main. Misalkan kamu nih datang. Misalkan kita lagi main di Citarik lah contohnya. Kamu datang, nggak bawa apa-apa, terus pengen main, terus kamu ngambil aja terus layangan yang ada di teman-teman kamu, dibukain koropaknya, layangannya dipakai, udahnya nggak bayar. Nah, itu yang itu mah jangan sampai ada ya. Nah, itu dia perbuatan merugikan itu. Jadi itu yang membuat yang namanya grup jadi pecah itu. Karena ada sifat. Jadi intinya mah biar kitanya solid itu jangan sampai ada orang yang bikin orang
tidak enak lah. Nah ya, Dari jadi sana. jangan saling merugikan lah. Oh, Kita gitu. harus saling menguntungkan sesama grup gitu kan. Hmm. Kalau misalkan sekiranya kita nggak berhalangan atau ada apalah ya berhalangan untuk hadir main layangan, ya tidak apa-apa. Kita semua harus bisa memaklumi. Nah, yang paling tidak bisa dimaklumi itu sifat itu. Nah, Itu paling bahaya. jadi ini penting banget ya guys ya, untuk di dalam satu tim jangan sampai gitu ada orang yang bisa merusak sebuah tim layang-layang juga kayak gitu ya. Ya contohnya kayak tadi misalkan ada satu orang yang modal cik katanya tuh, jadi setiap main itu dia tuh nggak bawa apa-apa, cuman dia minta-minta ke sama tim, minta layangan, minta gelasan kayak gitu. Tadi jangan sampai ada di satu tim kayak gitu, soalnya itu bakal merusak sebuah tim juga kayak gitu. Nah kayak gitu Bang Prian ya. Ini Bang Prian nih buat yang lain nih, misalkan penasaran nih yang lain teh pengen main sama tim Kensi gitu. Oh iya. Gitu maksudnya teh harus menghubungi siapa nih kayak gitu Bang Prian? Ya kalau di sini kan di grup Kensi kebetulan yang dianggap sebagai seksi acara saya sendiri ya. Oh Bang Prian sendiri kayak gitu. Ya bisa menghubungi saya lah di WA. Oke. Nah nanti guys, buat kalian nih, buat tim kalian, kalau misalkan pengen main sama tim Kensi, saya cantumin ya nomor WA-nya di bawah sini. Langsung aja di kontak ke Bang Prian kayak gitu ya, kayak gitu. Oke Bang Prian, kayaknya cukup segitu saja untuk nanya-nanya tentang tim Kensi kayak gitu ya, yang solid katanya kayak gitu ya. Sampai berjumpa aja di lapangan kayak gitu, nanti sama kita juga main lagi gitu ya, sampai vlog-vlog lagi kayak gitu yang lainnya. Terima kasih Bang Prian. Buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe kayak gitu ya untuk YouTube channelnya Kensi kayak gitu. Jangan lupa juga di share biar YouTube Kensi semakin melejit kayak gitu ya. Ya cukup segitu saja ya untuk podcast hari ini. Insya Allah kita nanti ada next podcast kedua, mungkin mau ngobrol-ngobrol sama tim lain ya. Nanti kita coba undang aja tim-tim lain, kita nanya-nanya ke tim lain kayak gitu ya. Karena ini bukan karena ini channel YouTube Kensi gitu, jadi bukan berarti kita harus ngomongin tentang Kensi kayak gitu. Kita juga nanti bakal ngomongin tentang tim-tim lain kayak gitu ya. Nanti kita coba aja untuk next podcast selanjutnya kayak gitu. Oke guys, bye. Salam satu langit.